Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan pokok doa kami juga boleh menaikkan akan setiap pujian kami. Sungguh itu pujian kepada dalam hati kami yang paling dalam. Dan Tuhan malam hari ini kami juga bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan kami boleh belajar bersama-sama di dalam kelas pembinaan. Kami memohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan supaya kami boleh belajar bersama-sama akan satu topik, satu materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Dan biarlah itu tidak hanya sebatas memenuhi pemikiran kami, akal kami, keinginan kami, kehendak kami, tetapi terlebih daripada itu, kami boleh menerapkan, boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu topik, yaitu bagaimana mempersiapkan kematian. Suara saya dan slide kedengaran kan? Ya, aman. Sangat jelas. Ya. Jadi kita akan bersama-sama merenungkan, kita akan sama-sama belajar tentang satu topik bagaimana mempersiapkan kematian. Nah, topik ini topik yang menarik, bukan cuma dalam kita akan menyambut Jumat Agung dan Paskah, tapi juga ini satu topik yang saya percaya bahwa kita semua ini kalau Tuhan belum datang kedua kali, maka kita akan mengalami hal yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Nah, tapi sebelumnya saya perlu membatasi dulu ketika kita belajar atau ketika kita bersama-sama merenungkan bagaimana mempersiapkan kematian, itu bukan berarti bahwa nantinya kita menantang maut. Karena kita sudah belajar kan bagaimana mempersiapkan kematian, berarti dari pelajaran yang saya pelajari ini saya sudah siap dengan kematian. Maka kalau saya sudah siap dengan kematian, maka saya menantang maut. Saya sudah siap dengan kematian, maka saya mau menantang maut. Saya mengatakan kepada maut, ayo kematian, ayo maut, di manakah engkau? Ataupun di dalam pembicaraan-pembicaraan kita dengan orang-orang lain, kemudian kita menunjukkan akan sikap arogansi kita terhadap kematian. Karena kan saya sudah siap dengan kematian. Jadi saya nggak takut lagi dengan kematian dan lain sebagainya, sehingga ketika kita bicara dengan orang yang mungkin pemahamannya, kehendaknya, belum ingin mati dan lain sebagainya, terus kita menunjukkan sikap arogansi kita. Jadi ketika malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini, itu bukan berarti kita nantinya kita menentang atau menantang maut. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ketika kita belajar tentang bagaimana mempersiapkan kematian, ini bukan berarti nantinya adalah kita hidup secara sembrono. Oh, karena saya sudah mempersiapkan kematian saya. Karena saya sudah siap dengan kematian. Saya sudah merenungkan, saya sudah belajar. Bahkan dari informasi-informasi atau dari pengalaman hidup yang saya sudah pelajari, sehingga saya bisa sampai pada satu kesimpulan, saya siap dengan kematian. Nah, maka dari itu, karena saya siap dengan kematian, maka ya hidup saya hidup secara sembrono. Ambil contoh, menyeberang jalan. Mungkin kita jarang ya menyeberang jalan zaman sekarang. Nah, tapi kalau kita menyeberang jalan, sudah nggak peduli lagi mau lihat kiri, lihat kanan. Yang penting saya ini siap dengan kematian. Saya sudah siap. Kalaupun mau ketabrak, ya sudah. Ketabrak, saya sudah siap dengan mati, dengan kematian. Ataupun di dalam pekerjaan kita. Dalam setiap pekerjaan kita sudah tidak lagi menerapkan atau sudah tidak peduli lagi dengan safety. Gitu, kalau di proyek-proyek itu waktu memakai helm proyek dan lain sebagainya, kita bilang karena saya sudah siap dengan kematian, maka saya mengacukan itu semua. Maka saya tidak peduli lagi dengan itu semua. Nah, ataupun ya masa-masa pandemi ini. Jadi bukan berarti karena kita sudah siap dengan kematian, kita sudah belajar merenungkan pada malam hari ini, maka kita hidup dengan sembrono. Tentu saja tidak seperti demikian untuk malam hari ini. Nah, lantas ketika kita malam hari ini akan bersama-sama merenungkan kematian, mengapa kita harus perlu untuk membicarakan mengenai topik ini? Apa sih urgensi daripada kita kematian? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama itu karena kematian
merupakan sebuah keniscayaan. Karena tidak bisa tidak, itu pasti akan menimpa manusia. Jadi karena kematian ini merupakan suatu kepastian, karena kematian ini merupakan suatu hal yang tidak bisa kita elakkan, pasti kita akan mengalaminya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Tuhan belum datang, kita pasti akan mengalaminya, kematian. Maka ini topik menjadi satu topik yang menarik, yang perlu, yang harus untuk dibicarakan. Nah, tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, menarik dari pernyataan ini bahwa ketika kita bilang kematian merupakan suatu keniscayaan, kematian merupakan suatu hal yang pasti yang akan terjadi, menariknya adalah walaupun ini merupakan suatu hal yang pasti, tapi banyak orang itu adalah orang-orang yang tidak ingin membicarakan mengenai kematian. Ada begitu banyak orang yang tidak suka atau membicarakan mengenai kematian ini, padahal kematian ini merupakan sesuatu yang pasti. Banyak orang tidak ingin membicarakan ataupun mengganti penggunaan kata kematian. Ya, kalau kita dengar, terkadang orang kalau mengalami kematian, maka orang tidak mengatakan bahwa dia mati, dia meninggal, tetapi orang mengatakan dia sudah tidak ada. Mengganti kata dia sudah tidak ada. Ataupun kita mungkin sering mengalami ditelepon oleh asuransi. Jadi kalau asuransi kan mereka kan akan menawarkan produk mereka, produk asuransi. Maka mereka seringkali mengatakan begini, jikalau sesuatu terjadi dengan diri Anda, atau maaf kata, tutup usia, dan lain sebagainya, menghindari kata kematian. Tidak menggunakan kata kematian. Nah, atau juga ada dalam beberapa kasus bahwa ketika dokter itu sudah mendiagnosa seorang pasien dan mengetahui bahwa pasien ini sudah berada di dekat ambang kematian, maka si dokter ini tidak mau memberitahukan kepada pasien bahwa memang pasien ini sudah dekat-dekat menuju ajal lah. Kira-kira seperti demikian. Ada dalam kasus-kasus tertentu tidak membicarakan hal demikian. Dan kita tahu bersama juga ada begitu banyak orang-orang yang punya prinsip, punya pemahaman, punya konsep bahwa kematian itu merupakan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan. Nah, karena itu merupakan hal tabu, hal tidak baik, maka kalau bisa jangan dibicarakan. Nah, bahkan saya membaca bahwa ada seorang pendeta yang ketika dia memimpin satu pemakaman, kemudian dia ingin membacakan Mazmur 23. Tetapi oleh keluarga itu melarang untuk membacakan hal itu karena di dalam kata itu ada kata kematian. Jadi hal yang menarik saudara yang kasih oleh Tuhan. Walau bicara kematian ini adalah suatu keniscayaan, tapi ada begitu banyak orang yang tidak ingin untuk membicarakan kematian yang akan menimpa atau yang akan terjadi. Nah, kalau kita pikir-pikir, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa memang ada satu pola pikir daripada kebanyakan orang, bahwa kematian itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Ada dalam pemikiran orang-orang, mereka memiliki pemahaman bahwa kematian itu bukanlah merupakan suatu hal yang baik, sehingga sebisa mungkin itu harus menghindari yang namanya bicara kematian. Saya mengambil satu bagian firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5a. Dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Nah, Pengkhotbah mau memberitahukan kepada kita sekalian bahwa sebenarnya kita ini tahu sebenarnya bahwa setiap kita ini yang hidup, yang sementara bernapas, yang sementara menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan ini, kita tahu bahwa satu hari kelak nanti itu kita pasti akan mati. Kita pasti akan mengalami apa yang dinamakan dengan kematian. Siapapun itu, orang yang hidup yang bernapas pasti tahu bahwa suatu saat dia akan menuju kepada kematian. Karena kematian itu merupakan suatu keniscayaan, suatu yang tidak bisa tidak harus terjadi. Nah, jadi ini merupakan alasan mengapa kita membicarakan tentang bagaimana kita mempersiapkan kematian. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mengapa sih kita harus membicarakannya?
karena adalah seorang yang kurang berhikmat jikalau tidak mempersiapkan kematian. Kalau yang pertama kita bicara bahwa kematian itu merupakan suatu hal yang pasti yang akan terjadi, maka dan itu alasan yang kedua adalah kita kurang berhikmat jikalau kita tidak mempersiapkan kematian. Karena itu pasti, itu akan terjadi, maka tidak bisa tidak kita harus mempersiapkan jikalau hari itu nanti datang, nanti menimpa kita, nanti kematian itu menghampiri kita. Maka dari itu kita harus membicarakan hal tersebut. Nah, di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di antara begitu banyak tafsiran mengenai Mazmur 90 ayat 12 ini, saya melihat ada satu keterkaitan yang erat antara kehidupan dan kematian. Ya, jadi mungkin kita bisa menafsirkan bagian ini, Mazmur 90 ayat 12, mau mengatakan si pemazmur ini mau memohon kepada Tuhan supaya dia di dalam kehidupannya ini dia bisa hidup dengan sebaik-baiknya. Jadi ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami Tuhan supaya kami di dalam kehidupan ini kami nantinya tidak akan menyesal ke depannya. Nah, tetapi di dalam beberapa tafsiran atau bermacam-macam tafsiran, saya melihat bahwa ada satu keterkaitan yang erat. Keterkaitan yang erat ini karena apa? Keterkaitan yang erat ini keterkaitan seperti apa? Yaitu pemazmur ini menginginkan memohon supaya di dalam kehidupannya itu dia bisa hidup dengan bijaksana, dia bisa hidup dengan sebaik-baik mungkin, karena kehidupan ini sementara. Karena kehidupannya bukanlah satu kehidupan yang akan berlangsung selama-lamanya, kehidupan dalam dunia ini. Ini kehidupan adalah satu kehidupan yang sementara, suatu saat nanti seseorang itu pasti akan mengalami apa yang dinamakan dengan kematian. Maka dari itu dia memohon supaya di sementara ini, yang Tuhan percayakan ini, dia bisa menghidupinya dengan baik. Karena nanti akan ada satu garis finish, dia akan mengalami kematian. Sehingga inilah merupakan satu alasan mengapa kita harus bicara bagaimana mempersiapkan kematian. Karena tidak berhikmat, kurang bijaksana seseorang yang tidak mempersiapkan kematiannya. Nah, kemudian saya mengajak kita sekalian untuk melihat di dalam hal itu mempersiapkan kematian. Nah, karena kita sudah melihat akan urgensinya topik kita pada malam ini bahwa kita harus mempersiapkan kematian, maka sekarang saya masuk ke dalam bagaimana sih mempersiapkan kematian. Nah, saya melihat ada dua hal di dalam kita mempersiapkan kematian. Apa yang saya sebut dengan eksternal, dan ya kita tahu ya kalau eksternal berarti yang kedua adalah internal. Nah, bagaimana kita mempersiapkan kematian yang saya bagi di dalam hal eksternal atau yang saya maksudkan dengan eksternal, itu begini, saudara yang kasih Tuhan, bahwa eksternal ini adalah sesuatu yang berada di luar diri kita, yaitu keluarga. Jadi begini, memang yang akan mengalami kematian kan kita, saya yang akan mengalami kematian. Tapi tentu saja di dalam kehidupan ini kan saya tidak hidup sendiri. Saya percaya bahwa kita pun di dalam ruang Zoom meeting ini ada begitu banyak orang yang hidup tidak sendiri, tetapi ada keluarga, ada istri, ada suami, ada orang tua, ada anak, ada sanak saudara dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau ada keluarga itu yang nantinya kalau kita meninggal, kita meninggalkan keluarga kita, maka saya pikir suatu hal yang egois kalau kita mempersiapkan kematian itu hanya berhubungan dengan internal, yaitu diri kita sendiri. Itu karena setidaknya dalam kehidupan kita ini kita punya keluarga, ada sanak saudara, ada orang tua, ada anak, ada istri, ada suami. Nah, maka dari itu ketika kita mempersiapkan kematian, maka kita pun harus mempersiapkan keluarga kita di dalam mereka akan menghadapi masa-masa tanpa ada kita di samping mereka. Jadi bagaimana mempersiapkan kematian ini harus kita lihat dari sisi juga eksternal, bukan semata-mata hanya bicara tentang diri kita.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika dapat jadwal ini, dapat jadwal bagaimana mempersiapkan kematian, ada seorang jemaat yang mengirimkan satu video ke saya. Jadi dia mengirimkan video, dia mengatakan bahwa Tuhan tahu ini boleh jadi referensi lah, referensi ketika Tuhan tahu akan membahas bagaimana mempersiapkan kematian. Nah, pertama saya jawab, saya bilang, saya lihat dulu kalau sesuai dengan apa yang saya persiapkan, maka saya pakai videonya. Tetapi kalau nantinya tidak sesuai atau nggak dapat dengan apa yang saya persiapkan, maka saya nggak pakai itu. Nah, tetapi setelah saya persiapan, ternyata saya melihat bahwa video ini bolehlah masuk di dalam apa yang saya persiapkan. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat dari video ini. Kita saksikan bersama videonya. Videonya nggak lama, hanya 3 menit saja. Itu setelah dibawa berobat kemana-mana, semua dokter mengatakan ini sudah merupakan penyakit terminal, tidak bisa diapa-apakan lagi. Maka saya memberitahu pada anak-anak saya jangan dimasukkan ke ICU. Kenapa? Karena begitu kita masuk di ICU, waduh, ada berbagai peralatan medis yang canggih yang harus dipasang di badan kita. Dan perawatan medis seperti itu tidak murah. Bisa-bisa 1 hari 15 juta. Ya kalau cuma 1 hari. Tapi kalau sampai berhari-hari, tetapi itu tidak membuat kesembuhan, tidak memulihkan kesehatan, cuma memperpanjang hidup. Itu sama dengan memperpanjang penderitaan. Oleh karena kecanggihan alat-alat medis saat ini, orang bisa ada di ICU itu sampai berbulan-bulan, dan itu pasti memberatkan anak cucu kita. Oleh karena itu mereka perlu diberitahu kalau sampai pada 1 hari saya ini terminal dan tidak bisa diapa-apakan lagi, saya memilih pulang ke rumah dan biarlah saya kembali ke rumah Bapak dengan cara alami. Dengan saya memberitahu hal ini kepada anak cucu saya, mereka tidak saling bertengkar, tidak saling mempersalahkan. Mereka tidak merasa bersalah. Mereka juga tidak bisa dikatai orang lain. Enggak, karena yang punya badan ini sendiri yang minta. Jadi sesuatu yang memang sudah tidak bisa diselamatkan, hanya memperpanjang hidup, lebih baik tidak terus-menerus dibawa pengobatan yang hanya memperpanjang hidup itu. Itu yang pertama. Anak-anak perlu diberitahu hal itu. Dan yang kedua, saya pikir kalau saya mau meninggalkan dunia ini dengan baik dan tidak merepotkan, membebani anak-anak saya, mereka harus tahu setelah saya meninggal, badan saya ini loh mau diapakan. Apakah akan dikubur atau dikremasi. Berbicara tentang kematian, tidak boleh kita tidak mau ngomong, karena sesuatu yang pasti. Dan membicarakan kematian bukan dalam ketakutan, bukan dalam model berpikir orang kuno. Jangan bicara tentang kematian, itu ngaluk, enggak. Tetapi berbicara tentang kematian dengan satu pemahaman, supaya anak-anak tidak bingung, tidak panik, dan tahu apa yang dimaui oleh yang punya badan ini. Saya terus terang memilih untuk dikremasi, dikubur baik-baik, tetapi semua itu tergantung kepada yang jalani. Jadi kita sudah melihat dari video tadi, jadi kita nggak bicara soal apakah etis atau tidak etis ketika kita masih memiliki harta, terus orang tua kita sakit, walaupun orang tua sudah minta,
kalau penyakit terminal itu maka jangan di rumah sakit, saya mau di rumah aja karena itu tidak akan membuat saya sembuh dan lain sebagainya. Karena pembicaraan kita pada malam hari ini adalah bicara tentang bagaimana mempersiapkan kematian. Tetapi ada satu hal yang saya bisa ambil dari bagian ini, dari video yang telah kita saksikan bersama, bahwa hari ini dia lagi sedang membicarakan sesuatu hal untuk bagaimana supaya boleh mempersiapkan anak-anaknya ketika dia mengalami kematian. Nah, nanti apa kata orang kalau nanti punya uang yang banyak, tapi ketika orang tua sakit, terus ternyata orang tua sakit itu tidak dirawat, tidak dikasih masuk di ICU dan lain sebagainya. Nah, AI itu bilang, karena yang punya tubuh saya menginginkan supaya tetap di rumah dan supaya saya bisa kembali ke rumah Bapak dengan alamiah, dan juga anak-anak tidak perlu bertengkar, dan juga anak-anak tidak perlu mendapatkan ejekan dari orang lain yang mengatakan bahwa oh tidak urus baik dan lain sebagainya. Nah, jadi AI ini lagi mempersiapkan orang-orang keluarganya jika suatu saat dia nanti meninggal, bahwa anak-anaknya itu bisa menerima, bisa mengetahui apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi keinginan daripada AI itu sendiri, gitu. Dan saya melihat juga ada satu hal yang sebenarnya yang harus kita persiapkan dari sisi eksternal ini, yaitu mengenai warisan iman. Kalau dari video tadi, AI itu mengatakan bahwa pulang ke rumah Bapa di surga secara alami, maka dalam itu pun seharusnya ada bagaimana sebelum ajal itu menjemput, apa yang menjadi iman, apa yang menjadi kepercayaan itu bisa dibagikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa memiliki satu warisan iman yang kuat, yang baik. Nah, itu dari sisi eksternal. Karena kita menyadari bahwa ketika kita meninggal dunia ini, terus ada hal-hal yang tidak kita persiapkan dengan baik dari sisi kemanusiaan, dari sisi psikologis dan lain sebagainya, maka akan ada begitu banyak masalah yang akan kita tinggalkan. Kita melihat bagaimana ketika seseorang orang tua itu meninggal, kemudian anak-anak itu memperebutkan harta, baru ada masalah A, masalah B, masalah C. Itu karena apa? Karena tidak mempersiapkan kematian itu dengan baik. Bukan berarti bahwa oh nantinya ketika membagi harta itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Karena apa? Karena saya masih hidup kok sudah membagikan harta kepada anak-anak. Bukan dalam taraf itu yang saya mau katakan, tetapi dalam taraf bahwa bagaimana kita ini ketika nantinya pas kita menyadari bahwa oh ajal kita ini semakin dekat, bahwa kita akan meninggal, maka kita sudah mempersiapkan anggota keluarga kita supaya ketika kita meninggal nanti tidak ada begitu banyak masalah-masalah yang akan terjadi, melainkan boleh ada kerukunan di antara keluarga. Nah, ini dari sisi eksternal. Kemudian yang kedua adalah dari sisi internal, yaitu diri kita sendiri. Tadi bicara di luar diri kita, keluarga. Nah, sekarang bicara dalam diri kita sendiri. Nah, ketika kita akan mengalami kematian, ketika kita sadar bahwa suatu saat kita akan mati, akan mengalami kematian, nah sekarang apakah kita sudah mempersiapkan diri kita atau tidak? Nah, itu yang menjadi permasalahan di sini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kematian, itu sangat berkaitan erat dengan satu pertanyaan ini. Pertanyaannya apa? Yaitu, adakah kehidupan setelah kematian? Kita ini mau mempersiapkan dalam menghadapi kematian. Tetapi bagaimana diri kita mempersiapkan dalam mengalami kematian itu sangat berkaitan erat dengan pertanyaan satu ini. Itu adakah kehidupan setelah kematian? Nah, di mana kaitan eratnya? Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang pertanyaannya dulu. Adakah kehidupan setelah kematian? Nah, ketika iya, maka ada dua jawaban. Ada dua jawaban. Yang pertama, jawabannya ini adalah tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, kalau seseorang ini punya pemahaman, punya pemikiran bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, maka ya tidak perlu lagi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Atau dengan kata lain,
bagaimana sih dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian adalah dengan tidak mempersiapkan apa-apa. Karena apa? Karena tidak ada kehidupan setelah kematian. Dia punya konsep, dia punya pemikiran bahwa sesudah hidup ini berakhir, maka sesudah itu semua sudah berakhir. Semua sudah berakhir, maka sudah tidak ada lagi apa-apa. Dan sudah tidak ada lagi apa-apa, ya sudah, kita mempersiapkan untuk menghadapi kematian dengan tidak ada persiapan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, menyangkut pertanyaan adakah kehidupan setelah kematian, maka orang menjawab bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, dari kedua hal ini mana sih yang benar? Adakah kehidupan setelah kematian? Kalau orang bilang tidak ada kehidupan setelah kematian, apakah ini yang benar? Atau kalau ada orang yang mengatakan ada kehidupan setelah kematian, apakah yang kedua ini yang benar? Nah, malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama apakah ada kehidupan setelah kematian ataukah tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, kita mulai yang pertama dulu. Yang pertama, tidak ada kehidupan setelah kematian. Seseorang yang punya konsep, yang punya pemikiran bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Apakah ini yang benar? Nah, seseorang yang kasih Tuhan, menurut J.P. Moran, ada tingkatan rasionalitas dalam mempercayai suatu kepercayaan. Ya, jadi anggap saja malam ini ada orang yang memikirkan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, J.P. Moran ini mengatakan bahwa ada tingkatan rasionalitas yang masuk akal di dalam kita mempercayai suatu kepercayaan. Jadi kalau saya percaya tidak ada kehidupan setelah kematian, maka kepercayaan saya itu sebenarnya bukan cuma kepercayaan yang harusnya sudah saya percaya itu sudah selesai, tetapi kepercayaan itu harus diuji. Ada tingkatan-tingkatan rasionalitas. Ada tingkatan-tingkatan rasionalitas sehingga saya bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa memang tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, tingkatan rasionalitas itu apa saja? Nah, yang pertama, tingkatan satu. Tingkatan satu begini, sebuah kepercayaan akan menjadi tidak rasional untuk dipercayai jika ada sanggahan kuat terhadap kepercayaan itu. Saya ulang ya. Tingkatan pertama itu, sebuah kepercayaan akan menjadi tidak rasional untuk dipercayai jika ada sanggahan kuat terhadap kepercayaan itu. Nah, maksudnya begini. Maksudnya, saya punya pemahaman tadi ya, tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, kalau saya punya pemahaman tidak ada kehidupan setelah kematian, tetapi ternyata kepercayaan saya itu disanggah atau ada sanggahan yang kuat terhadap kepercayaan itu, maka nggak rasional kalau saya tetap pada kepercayaan itu. Ya. Jadi saya punya pemahaman bahwa nggak ada kehidupan setelah kematian, tapi ternyata ada sanggahan bahwa ternyata ada kehidupan setelah kematian. Orang menyanggah saya bilang, ada kehidupan setelah kematian. Maka kalau ada sanggahan yang kuat terhadap kepercayaan saya bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, maka itu menjadi satu kepercayaan yang tidak rasional, tidak masuk akal. Ini tingkatan pertama. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, namun jika ada bukti yang membuat mungkin untuk mempercayai sebuah kepercayaan, maka adalah salah untuk tidak mempercayai kepercayaan itu meskipun bukti yang ada cukup sedikit. Oleh karena masih lemahnya bukti yang ada, keputusan untuk percaya bisa ditunda. Ya, saya ulang ya. Namun, jika ada bukti yang membuat mungkin untuk mempercayai sebuah kepercayaan, maka adalah salah untuk tidak mempercayai kepercayaan itu, meskipun bukti yang ada cukup sedikit. Oleh karena masih lemahnya bukti yang ada, keputusan untuk percaya bisa ditunda. Nah, kalau tadi kan sanggahan, di tingkatan pertama sanggahan, maka kita nggak rasional kalau kita tetap pada kepercayaan kita, sedangkan ada sanggahan. Tetapi sanggahan itu bukan cuma sekedar sanggahan, di dalam sanggahan itu perlu bukti. Jadi orang sudah menyanggah, terus ternyata diberikan bukti.
diberikan bukti bahwa ternyata ada kehidupan setelah kematian. Nah, kalau diberikan bukti bahwa ada bukti bahwa ada kehidupan setelah kematian, maka kita masih bisa menunda katanya. Kita masih bisa menunda untuk percaya kalau bukti itu masih lemah. Gitu. Bisa menunda dalam arti kita masih bisa tetap dalam kepercayaan kita bahwa saya tetap dalam kepercayaan saya bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Gitu. Karena buktinya belum cukup kuat, masih sedikit gitu. Nah, kemudian yang tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga adalah jika ada bukti yang cukup untuk mempercayai sebuah kepercayaan, maka adalah rasional untuk mempercayai sebuah kepercayaan. Jadi sekarang jikalau bukti itu cukup dan bukti itu menunjukkan kebenaran ya, bicaranya kan bukti, ada bukti. Nah, berarti kalau ada bukti untuk mempercayai sebuah kepercayaan, maka rasional. Jadi ketika saya tetap dalam pemahaman saya, dalam pandangan saya, dalam pemikiran saya bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, tapi ternyata ada bukti yang cukup bahwa ada kehidupan setelah kematian, maka sangat rasional untuk kita mempercayai kepercayaan itu, yaitu ada kehidupan setelah kematian. Yang keempat, tingkatan terakhir. Tingkatan terakhir dikatakan begini, kalau ada bukti yang sangat kuat untuk mempercayai sebuah kepercayaan, maka tentulah sangat rasional untuk mempercayai kepercayaan tersebut daripada memilih untuk tidak mempercayainya. Apa yang mau dikatakan dari tingkatan rasional ini? Yang mau dikatakan tingkatan rasional ini, tingkatan keempat ini, yaitu kalau saya punya pemahaman bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, tetapi ternyata ada satu bukti, dan bukti itu sangat kuat bahwa ada kehidupan sesudah kematian, maka sangat rasional bagi saya untuk mempercayai ini dan daripada tidak memilih untuk mempercayainya. Jadi kalau bahasa gampangnya mungkin saya agak berbelit sedikit, saya ngomong jadi begini. Kalau memang ada bukti yang cukup kuat bahwa ada kehidupan setelah kematian, maka sangat rasional kita percaya itu daripada kita nggak percaya. Sangat rasional, sangat masuk akal untuk mempercayai ada kehidupan setelah kematian daripada kita nggak mau percaya itu. Daripada kita nggak mau percaya itu, atau dengan kata lain, daripada kita tetap pegang kepercayaan kita bahwa tidak ada kematian, tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, sehingga sesuai kasih Tuhan, pertanyaannya, ketika orang memiliki pandangan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, apakah pandangan orang itu, apakah pemikiran orang tersebut itu bisa dibantah? Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian? Nah, kalau ada bukti dan ternyata bukti itu sangat kuat bahwa memang betul-betul ada kehidupan setelah kematian, maka seharusnya paling masuk akal orang untuk percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian daripada dia nggak mau percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sehingga bersama-sama pada malam hari ini, karena saya berada di posisi bahwa percaya ada kehidupan setelah kematian, maka kita akan melihat bukti-bukti apa saja, dan bukti itu bukti yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, buktinya itu apa? Bukti ada kehidupan setelah kematian. Yang pertama, menurut Peter Kreeft, manusia pada dasarnya memiliki insting dan tuntutan bahwa kehidupannya itu harus memiliki makna, tujuan, dan kebaikan. Nah, atau kalau dalam bahasa saya mengatakan bahwa setiap kita manusia yang hidup, yang punya nafas, yang sedang bernafas, itu setiap kita ini di dalam hati kita ini kita punya satu hal atau kita punya satu pemikiran bahwa kehidupan ini harus punya makna, kehidupan ini harus punya tujuan, kehidupan ini harus ada kebaikan di dalamnya. Jadi setiap kita ini pasti ada pemikiran itu. Walaupun orang yang mengatakan bahwa oh, saya hidup ini tanpa tujuan, saya hidup ini tanpa makna, pokoknya saya hidup aja cuma bangun pagi, beraktivitas, pulang, dan lain sebagainya. Pokoknya saya cuma melakukan rutinitas. Saya ini tidak ada makna, tidak ada tujuan, tidak ada kebaikan.
tidak ada kebaikan. Nah, walaupun dia mengatakan hal demikian, tetapi sebenarnya itu merupakan suatu hal yang keliru. Karena mungkin saja yang dia lakukan itu dia bangun pagi, dia bekerja sampai larut malam, kemudian dia pulang tidur beristirahat dan lain sebagainya. Mungkin saja itu adalah makna dan tujuan hidupnya. Bahwa dia punya tujuan hidup di dalam apa yang dia jalani. Maknanya itu, tujuannya hidupnya itu. Jadi menurut Peter Kreeft ini mengatakan bahwa manusia pada dasarnya semuanya itu punya satu pemikiran, punya satu perasaan, punya satu hal yang dia pikir bahwa dia itu punya kehidupan ini harus memiliki makna, tujuan, dan kebaikan. Nah, sehingga sesuatu yang kasih oleh Tuhan, kalau setiap kita ini punya pemikiran bahwa kehidupan ini harus memiliki makna, harus memiliki tujuan, dan harus ada kebaikan di dalamnya, tetapi kehidupan itu hanya berakhir di kematian, maka bisa dikatakan sia-sia itu. Kehidupan yang harus memiliki makna, atau kehidupan yang ada maknanya, ada tujuannya, dan juga ada kebaikannya itu, maka dari itu sia-sia. Kalau pada akhirnya kehidupan kita itu hanya berakhir pada kematian, ya kematian sudah selesai, hanya itu, maka sia-sia setiap manusia yang punya pemikiran bahwa kehidupan ini harus memiliki makna, tujuan, dan kebaikan. Walaupun memang tidak memberikan satu bukti bahwa ada kehidupan setelah kematian, tetapi setidaknya masih lebih masuk akal kita mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian karena ini. Karena bahwa setiap kita punya pemikiran bahwa kehidupan ini harus memiliki makna, harus memiliki tujuan, dan harus ada kebaikan dalamnya. Masih lebih masuk akal untuk mengatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian, walaupun dari kalimat ini tidak membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tetapi ada sedikit masuk akal dari hal ini. Nah, kemudian kita lanjut kepada yang kedua. Yang kedua, apa yang dinamakan dengan argumen pengalaman mendekati kematian. Nah, argumen pengalaman mendekati kematian ini merupakan satu bukti ada kehidupan setelah kematian. Nah, saya langsung kutip secara panjang lebar ya dari dua kasus apa yang dikatakan oleh J.P. Moreland. Nah, dia mengatakan sebuah cerita, dan menurut dia cerita ini memiliki kredibilitas untuk dapat dipercaya. Nah, dia mengatakan begini, ada seorang wanita bernama Kimberly Carter. Dia bekerja di rumah sakit Amerika Serikat. Nah, pada suatu hari, Kimberly sedang berusaha menyelamatkan seorang pasien bernama Maria yang sudah mati secara klinis. Tiba-tiba, Maria siuman dan memegang erat tangan Kimberly sambil melaporkan bahwa dia sudah meninggalkan tubuhnya, melayang keluar sampai berada di atas rumah sakit, dan Maria melihat ada sebuah sepatu biru yang tersangkut pada satu ruangan kecil yang berada di atap rumah sakit. Nah, rasa ingin tahu yang mendalam pun dialami oleh Kimberly. Dia pun memeriksa ke ruangan kecil yang berada di atap rumah sakit, dan benar saja, dia menemukan sepatu biru seperti yang Maria katakan. Nah, ini cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua ini lebih panjang. Ada seorang wanita bernama Viola. Nah, pada saat dokter mengatakan kematiannya, Viola ini merasakan sakit yang luar biasa di telinganya, dan ia pun keluar dari tubuhnya. Ia melayang-layang dekat langit-langit ruang operasi dan mengamati beberapa benda-benda yang ada di atas sana, termasuk jasadnya sendiri. Ia juga mendengar suara yang ada di luar ruang operasi yang harusnya tidak bisa terdengar dalam ruang operasi. Nah, ia kemudian menembus dinding ruang operasi dan menemukan anggota keluarganya yang sedang mencemaskannya. Dia juga melihat putrinya, Katie, yang memakai pakaian yang tidak dia sukai. Dia juga mendengar pembicaraan adik iparnya dengan orang lain. Dia juga merasakan ada makhluk-makhluk di sekitarnya yang dia anggap adalah malaikat. Dia juga bisa pergi ke mana saja yang dia pikirkan. Dia pun tiba-tiba berada di rumah saudara perempuannya dan melihat dia sedang bersiap untuk pergi berbelanja. Dia juga bertemu dengan seorang bayi laki-laki
yang mengatakan bahwa dia adalah adiknya dan berpesan untuk menyampaikan hal ini kepada ayah mereka. Akhirnya, Viola pun hidup kembali dan menceritakan semua yang dia lihat kepada anggota keluarganya. Semua yang diceritakan Viola dikonfirmasi oleh orang-orang yang mengetahuinya. Nah, ayah Viola ini juga mengonfirmasi bahwa hanya dirinya, ibu Viola, dan juga dokter yang tahu bahwa anak laki-laki mereka mati pada waktu bayi. Mereka tidak pernah memberitahukan siapapun. Nah, atau dengan kata lain bahwa apa yang Viola alami itu semua terbukti, semua benar adanya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dari dua cerita ini kita bisa ada satu pemahaman itu bahwa memang lebih cenderung masuk akal jikalau kita mengatakan bahwa ada kehidupan sesudah kematian daripada mengatakan bahwa tidak ada. Karena bagaimana mungkin kedua orang ini adalah orang yang sakit kronis, nggak bisa jalan, nggak bisa dan sebagainya, tetapi dalam detik-detik tertentu itu dia bisa tahu. Ya mungkin kita bisa mengatakan bahwa oh itu mungkin datang dari iblis yang memberitahukan dan sebagainya. Tapi setidaknya kalaupun iblis yang memberitahukan kepada dia, nah berarti juga tetap kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa setelah kehidupan itu, setelah kematian itu pasti ada kehidupan. Ada kehidupan di mana ya mungkin dia saja dia bertemu dengan iblis dan iblis memberitahukan kepada dia dan sebagainya. Kita bisa mengatakan hal demikian ya, tetapi saya tidak bisa memberitahukan apakah itu membutuh dari iblis atau dari Tuhan dan sebagainya. Tapi yang saya mau tekankan pada malam hari ini, kita lagi bicara tentang lebih masuk akal untuk mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian dibandingkan kita mengatakan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Kalau dua bukti ini masih kurang, masih belum bisa meyakinkan, maka ada bukti yang ketiga. Yang bagi saya ini merupakan satu bukti yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Buktinya apa? Buktinya yaitu kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus ini merupakan satu bukti yang kuat bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita tahu bahwa Yesus itu mati di salib. Bukan cuma orang Kristen yang tahu dan percaya bahwa Yesus mati di salib. Bahkan orang non-Kristen pun itu mengatakan bahwa iya, betul, Yesus mati di salib. Mereka percaya. Banyak tulisan-tulisan yang menunjukkan bahwa mereka yang bukan orang Kristen, dia bukan orang Kristen, tapi dia percaya bahwa Yesus itu mati di salib. Kebenarannya betul bahwa Yesus memang mati di salib. Baru juga kita tahu bahwa Yesus menampakkan diri kepada para murid sesudah dia bangkit. Banyak orang percaya. Bahkan kehidupan Paulus itu bisa berubah. Karena Yesus menampakkan diri kepadanya, kepada para murid. Baru juga yang kebenaran yang lain juga tentang kubur kosong. Kubur kosong itu membuktikan bahwa Kristus bangkit. Nah, kalau membuktikan Kristus bangkit, berarti ada kehidupan setelah kematian. Nah, tetapi sesuatu yang kasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata, iya, ini kan bukti-bukti ini kan bukti yang hanya memperkuat golongan Kristen gitu. Ini kan bukti-bukti ini kan hanya orang-orang hanya bukti-bukti yang dipakai oleh orang Kristen. Ini bukan bukti-bukti yang bisa diterima oleh semua orang. Itu cuma dipercaya oleh orang Kristen. Tapi orang yang non Kristen belum tentu percaya itu. Nah, kalau belum tentu berarti ini bukan merupakan satu bukti yang valid, bukan merupakan satu bukti yang kuat dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mengutip satu pernyataan dari Jerry Habermas. Dia mengatakan atau dia yang mempelajari tentang kebangkitan Yesus, dia menggunakan metode pendekatan fakta-fakta minimal untuk menunjukkan satu fakta-fakta yang kredibel, bisa dipercaya tentang kebangkitan Yesus. Nah, alasannya dia pakai metode ini
Karena metode ini menggunakan data-data yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama, kejadian ini benar terjadi. Jadi pendekatan yang diambil oleh Jerry Habermas ini merupakan satu pendekatan yang menunjukkan bahwa kejadian itu betul-betul terjadi, yaitu Kristus bangkit. Kristus bangkit. Baru yang kedua, itu data itu dia menggunakan pendekatan metodenya ini menggunakan pendekatan bahwa data ini diterima oleh semua sarjana yang mempelajari bidang tersebut, termasuk sarjana yang paling skeptik sekalipun. Nah, artinya apa? Saudara yang kasih Tuhan. Artinya ketika Jerry mengambil satu pendekatan ini menunjukkan bahwa fakta tentang kebangkitan Kristus ini merupakan satu fakta yang betul-betul terjadi dan yang betul-betul diterima oleh semua orang. Bahkan orang yang paling skeptik pun soal kematian dan lain sebagainya. Ini merupakan satu hal yang benar. Sehingga ini jadi satu hal yang tidak satu bukti yang kuat. Sehingga dari pendekatannya ini bisa dikatakan ini merupakan satu bukti yang kuat sehingga semua orang kalau bicara apakah ada kehidupan setelah kematian, ya kita bisa lihat fakta pada kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu bukan mitos. Kebangkitan Yesus itu bukan satu dongeng, bukan satu tahayul, tapi benar-benar terjadi dan nggak sembarang, nggak hanya bicara pembuktiannya tidak hanya bicara soal iman, pembuktiannya karena iman, percaya saja. Tidak, tetapi memang betul-betul dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, bisa dicari sumber-sumbernya dan sebagainya. Dan ini yang dilakukan oleh Jerry Habermas. Sehingga ini merupakan satu bukti. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Nah, ketika seseorang ini harus mempersiapkan kematian, maka kan itu terkait dengan satu pertanyaan. Satu pertanyaan, adakah kehidupan setelah kematian? Nah, dalam pertanyaan adakah kehidupan setelah kematian, kita mendapati ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, tidak ada kehidupan setelah kematian. Tetapi yang kedua, ada jawaban. Ada kehidupan setelah kematian. Nah, saudara-saudara Tuhan, ketika ada dua jawaban ini dan kita sudah tahu mana yang benar melalui bukti-bukti yang ada, bukti-bukti ini bukti-bukti yang kuat, yang akurat, maka seharusnya sekarang kita berada pada satu posisi bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, ingat ya tadi tingkatan rasional yang dikatakan oleh siapa tadi saya lupa. Tingkatan rasional bahwa adalah sesuatu yang masuk akal, yang rasional jikalau ada bukti yang kuat untuk mempercayai suatu kepercayaan dan daripada menolak kepercayaan itu. Nah, sekarang bahwa ada kehidupan setelah kematian itu adalah satu bukti yang kuat, ada bukti yang kuat untuk memberitahukan bahwa ada kehidupan setelah kematian, maka yang rasional, yang masuk akal adalah kita percaya itu daripada kita menolak hal itu, daripada kita nggak mau percaya hal itu. Jadi lebih rasional, lebih masuk akal bahwa kita percaya ada kehidupan setelah kematian daripada kita tidak mau mempercayainya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ketika kita mau mempersiapkan ini kan, kita mau mempersiapkan kematian gitu. Jadi bagaimana kita mau mempersiapkan kematian dengan satu konsep bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi kita sekarang berada pada posisi kita ini punya pemahaman bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, karena ada kehidupan setelah kematian, maka dari itu saya harus mempersiapkan kematian saya. Nah, tetapi tidak hanya berakhir sampai di sini. Karena ternyata ketika bicara ada kehidupan setelah kematian, ini pun terbagi dua. Setidaknya saya melihat ada terbagi dua. Yaitu yang pertama dalam hal reinkarnasi. Dan yang kedua yaitu surga dan neraka. Jadi ketika orang mempercayai bahwa, oh iya, saya bukannya pada posisi tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Saya bukan pada posisi itu. Tetapi saya berada pada satu posisi bahwa saya percaya ada kehidupan setelah kematian. Saya di posisi itu. Tetapi hal itu belum selesai. Karena ternyata bahwa orang-orang yang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian,
kepercayaannya itu berbeda-beda. Nah, ada yang percaya tentang reinkarnasi. Nah, juga ada orang yang percaya tentang surga dan neraka. Sehingga kita pun harus melihat bahwa ketika orang percaya ada kehidupan setelah kematian, nah posisinya di mana? Apakah dia percaya reinkarnasi, bahwa ada kehidupan setelah kematian, bahwa nantinya itu dia akan berpindah pada wujud yang lain. Ada kehidupan memang setelah kematian, tetapi kehidupannya itu melalui reinkarnasi. Jadi ketika mati, dia kemudian berlanjut kepada wujud yang lain. Atau kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan itu hanya satu kali saja di bumi ini. Setelah kita mati, maka tempat tujuan kita surga atau neraka. Surga atau neraka, bukan surga dan neraka. Surga atau neraka. Nah itu. Nah, sehingga yang mana di antara kedua hal ini? Supaya ketika kita mau mempersiapkan kematian kita ini, kita mempersiapkan kematian dengan betul-betul pada tracknya, pada porosnya, pada suatu hal yang benar yang bisa kita yakini, sehingga kita mempersiapkan suatu hal yang benar. Nah, kita akan melihat kelemahan daripada pandangan reinkarnasi. Gitu. Saya tidak mendalami reinkarnasi, tetapi saya hanya bisa memberikan dua ini. Mungkin ada begitu banyak alasan atau ada begitu banyak kelemahan-kelemahan dari orang yang memiliki pandangan reinkarnasi. Nah, saya melihat pertama bahwa kelemahan dari pandangan reinkarnasi bahwa jumlah manusia itu mengalami pertumbuhan. Jadi kan kalau berpikir ada reinkarnasi, bahwa ketika mati maka jiwanya itu akan pindah ke manusia yang lain. Kalau kita bicara dia reinkarnasi ke manusia, dari manusia ke manusia, maka seharusnya kan manusia itu kan tetap, jumlahnya tetap. Atau dia dari manusia, tetapi nanti reinkarnasi, maaf, jadi binatang. Jadi sesuatu hal yang lebih rendah. Nah, berarti kan jumlah manusia itu berkurang seharusnya. Karena manusia ada jumlah berapa banyak, terus setelah itu ada orang yang mengalami reinkarnasi, dia turun dari manusia turun ke hewan, ke tumbuhan dan sebagainya. Tetapi pada faktanya kita melihat bahwa dalam dunia ini jumlah manusia itu mengalami pertumbuhan, terus mengalami pertumbuhan. Nah, ini merupakan satu kelemahan daripada pandangan tentang reinkarnasi. Kemudian kelemahan yang kedua adalah tujuan daripada reinkarnasi itu, tujuan akhirnya itu adalah nirwana. Dan ketika saya baca-baca sumber, saya lihat ternyata nirwana itu adalah suatu ketiadaan. Jadi katanya jiwanya itu menyatu dengan alam semesta. Itu nirwana. Jadi ketika manusia itu mengalami reinkarnasi, dari manusia mungkin dia turun ke hewan, baru turun mungkin ke tumbuhan, baru kemudian dia naik ke manusia, baru kemudian dia sampai pada kesempurnaan. Sampai pada kesempurnaannya itu tujuan akhirnya menuju kepada nirwana, dan nirwana itu dikatakan merupakan satu ketiadaan, yaitu jiwa manusia itu menyatu dengan alam semesta. Nah, ketika saya memikirkan bagian ini, kalau tujuan reinkarnasi adalah nirwana, dan nirwana itu adalah suatu ketiadaan, kita menyatu dengan jiwa menyatu dengan alam semesta dan sebagainya, maka pertanyaannya, apakah ini masih betul-betul termasuk ada kehidupan setelah kematian? Apakah ini bisa kita kategorikan bahwa ada kehidupan setelah kematian? Loh, kok pada akhirnya tetap akan menuju kepada ketiadaan, menyatu dengan alam semesta dan sebagainya? Maka saya memikirkan bahwa sebenarnya ujung-ujungnya reinkarnasi bisa dikatakan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Karena ujung-ujungnya nirwana. Nah, sehingga hanya ada satu pilihan yang terakhir, bahwa kita tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan setelah kematian itu adalah surga atau neraka. Kita hanya sampai pada satu posisi ini, dan posisi ini tidak akan mungkin digantikan dengan posisi yang lain. Maksudnya, kedepannya kita akan dapat satu pengetahuan yang lebih lagi, bahwa ada kehidupan setelah kematian, bukan surga atau neraka, tetapi lain. Tidak. Kita hanya sampai pada opsi ini. Dan saya yakin dan percaya akan pada opsi ini.
Tidak ada opsi yang lain. Mengapa? Karena yang pertama, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa surga dan neraka itu ada. Mengapa kita percaya pada ada kehidupan setelah kematian? Karena Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa surga dan neraka itu ada. Baru yang kedua, surga atau neraka adalah tempat tujuan manusia setelah mengalami kematian. Tidak ada tempat yang lain. Manusia setelah dia mengakhiri hidup, bukan mengakhiri, setelah akhir daripada kehidupannya, setelah dia mengalami kematian, maka tujuannya itu cuma dua, surga atau neraka. Tidak ada tempat tujuan yang lain bagi manusia setelah dia mengalami kematian, hanya surga atau neraka. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sehingga kita kembali ke topik pembahasan kita pada malam hari ini, bagaimana mempersiapkan kematian. Bagaimanakah kita mempersiapkan kematian? Kita sudah tahu, kita sudah mengimani, kita sudah percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan setelah kematian itu surga atau neraka. Bagaimanakah kita mempersiapkan diri kita untuk mengalami kematian? Atau bagaimanakah kita mempersiapkan diri kita kalau kita mengalami kematian? Saya bisa kasih satu kesimpulan. Mempersiapkan diri ketika kita akan mengalami kematian adalah dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita sekalian. Dan kita tahu bersama di dalam Alkitab bahwa Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Mempersiapkan diri untuk mengalami kematian adalah dengan percaya kepada Yesus. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan daftar bacaan saya ada beberapa. Yang pertama, I don't have enough faith to be an atheist, yang ditulis oleh Norman Geisler dan Frank Turek. Baru yang kedua adalah Jaminan Iman dari Cornelius Plantinga Junior. Nah, ini cuma devosi cuma renungan. Tapi ada juga bahas tentang kematian. Baru kemudian saya lihat dari internet dari Saat. Ini bacaan dari Saat, ada dua. Mungkin dari Saat, baru kemudian dari godquestion.org. Baru kemudian beberapa waktu yang lalu, saya lupa bulan lalu saya ikut webinar dari Evangelis Samuel Sugiarto di GKI Palu. Jadi dia bahas tentang kematian juga, kehidupan kematian. Dan yang terakhir, bahan bacaan saya dari wikipedia.org. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada rekan-rekan yang mau menanyakan, dipersilakan. Kalau mau bertanya, dipersilakan juga. Kalau mau kesaksian, dipersilakan juga. Contoh ada di chat, silakan. Oke, saya percaya bahwa di dalam kekekalan, atau saya baca soalnya. Contoh, terima kasih. Mohon boleh tanya terkait materi kematian ini. 1. Kalau memang begitu pentingnya mempersiapkan kematian, pasti kematian itu adalah suatu hal yang penting. Kenapa Tuhan ciptakan kita kalau kematian itu begitu penting bagi Tuhan? Cukup dengan tidak menciptakan kita atau langsung bawa kita ke surga saja. Tidak perlu repot-repot.
Daripada repot-repot ciptakan segala sesuatu seperti tumbuhan, hewan, gunung, toh nanti semuanya yang baik itu juga toh akan dihancurkan. Yang penting kan manusia masuk surga. Daripada repot-repot taruh manusia di dunia, malah berdosa dan dosanya malah mengobrak-abrik sejarah. Nah, saya percaya bahwa di dalam kekekalan itu Tuhan punya pilihan untuk menciptakan manusia atau tidak menciptakan manusia. Di dalam kekekalan, Tuhan punya pilihan menciptakan manusia atau tidak menciptakan manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai Tuhan memilih menciptakan manusia? Nah, saya jawab karena Tuhan tidak memilih tidak menciptakan manusia. Karena Tuhan nggak memilih pilihan ini, Tuhan pilih pilihan menciptakan manusia, ya maka kita ada. Maka kita ada. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah ketika Tuhan pilih menciptakan manusia, Tuhan tahu nggak bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa? Saya yakin dan percaya Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa. Nah, terus pertanyaan lagi, kenapa kalau Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan pilih itu? Nah, jawaban saya karena Tuhan tidak memilih tidak menciptakan manusia. Tuhan pilih menciptakan manusia. Nah, karena Tuhan pilih menciptakan manusia, Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Nah, kan saya punya pemahaman kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka tidak ada kematian. Saya punya pemahaman begitu. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak ada kematian nantinya. Nah, tetapi manusia jatuh dalam dosa. Dan alasan yang lainnya karena memang Tuhan menginginkan relasi. Apakah hanya dengan menciptakan manusia Tuhan ada relasi? Tidak. Karena kan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal kan satu dengan yang lainnya berrelasi. Tetapi kan Allah menciptakan manusia, Allah menginginkan ada relasi dalamnya. Nah, tetapi karena relasi itu yang dimiliki manusia membuat manusia jatuh dalam dosa. Nah, karena jatuh dalam dosa inilah yang menyebabkan manusia mengalami kematian. Gitu. Dan tentunya juga kan ada anugerah Tuhan bahwa Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Nah, Tuhan ingin menyelamatkan manusia, Tuhan sudah mengatur, Tuhan sudah menetapkan, bahkan sejak kekekalan, menetapkan untuk menyelamatkan sebagian, dan yang lain menetapkan binasa atau dibiarkan di dalam keberdosaannya, atau mengalami keadilan Allah dalam bahasa-bahasa itu semua. Nah, karena Allah memilih itu, Allah sudah memilih manusia untuk diselamatkan, yaitu kita harus mempersiapkan kematian kita. Ya salah satunya bukan salah satu, kita harus mempersiapkan kematian kita ya, cara mempersiapkannya itu dengan percaya kepada Yesus yang saya simpulkan di bagian akhir tadi. Nah, kira-kira itu yang saya bisa jawab. Kalau ada rekan-rekan hamba Tuhan, Musa yang ingin menambahkan atau menjawab, dipersilakan. Cukup, contoh. Mau tanya contoh? Ya, silakan kau. Iya. Ini bukan tanya atau diskusi. Gini contoh, ini saya baca di Alkitab ini kan ada kisah-kisah orang-orang yang dibangkitkan gitu ya contoh ya. Iya. Ya, ambil contoh lah di Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai habis itu ayat berapa itu. Kisah tentang Lazarus dibangkitkan. Jelas suara saya contoh? Iya, kedengaran kok. Silakan. Kedengaran ya? Iya. Ya. Ya, itu di Yohanes pasal 11 ayat 1 tentang kisah Lazarus dibangkitkan. Iya. Nah, di situ kan dikisahkan Lazarus ini sudah mati 4 hari gitu ya contoh ya. Sudah mati 4 hari dan di ayat keberapa itu dikatakan bahwa dia sudah berbau busuk gitu. Nah, lalu Yesus membangkitkan dia dari kematiannya. Nah, berarti kan Lazarus itu mati 2 kali dong ya contoh ya. Apakah kisah ini hanya khusus di Alkitab aja? Gitu ya. Dikhususkan gitu ya. Kalau umumnya kan orang mati ya sudah gitu kan. Nah, tapi dari kisah Lazarus yang saya ambil contoh di Alkitab Perjanjian Baru ini ada sih beberapa orang yang dibangkitkan ya. Begitu ya, saya ambil contoh si Lazarus ini, berarti dia mati gitu ya, udah 4 hari, sudah berbau gitu kan. Lalu Tuhan bangkitkan dari kematian begitu. Nah, sekarang kita tahu Lazarus kan mati lagi gitu. Berarti kan dia mati 2 kali. Gitu contoh.
Nah, apakah kasus-kasus seperti ini hanya untuk apa maksudnya ya untuk menunjukkan mukjizat Tuhan begitu ya, atau ingin mematahkan bahwa hal-hal yang umum itu jadi tidak umum begitu. Nah, kemudian tentang mati suri, mungkin ayat ini bisa menjelaskan bahwa pandangan-pandangan itu tidak betul gitu loh contoh. Karena saya berpikiran begini, di ayat di kitab ini, di pasal ini itu tidak dituliskan pengalaman Lazarus begitu ya. Pengalaman dia bangkit dari kematian. Saya coba berimajinasi aja contoh. Ini kan apa ya? Kisah orang mati dibangkitkan ini kan itu akan sepanjang masa akan heboh gitu, ya. Nah, pasti dia jadi banyak orang bertanya begitu. Kalau zaman sekarang mungkin diviralkan lah. Sudah banyak wartawan, orang datang pasti menanyakan, kamu selama 4 hari mati sudah berbau busuk. Itu kira-kira waktu kamu mati itu apa yang kamu lihat begitu kan? Nah, saya coba berimajinasi di zamannya dia juga masyarakat sekitar dia, tetangganya, saudara-saudaranya pasti nanya lah, kira-kira eh, kamu bagaimana perasaanmu di sana gitu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan gitu ya, selama kematianmu itu gitu. Itu sih yang saya berpikir. Nah, kenapa di Alkitab tidak catat? Nah, saya berpandangan bahwa hal itu para penulis ini berpikir mungkin itu hal tidak penting gitu loh contoh. Karena bukan itu yang ditunjukkan. Mungkin ada aja mereka punya cerita bisa lebih ini ya, mungkin bisa lebih eh, apa namanya? Karena mereka mengalami kan 4 hari kan, mati 4 hari itu si Lazarus sampai bau busuk begitu di ceritanya di Alkitab itu. Nah, saya berpikiran bahwa hal-hal itu ndak ada apa ya, ndak penting gitu loh contoh. Orang-orang yang mati suri itu cuma ya apalagi yang sekarang ini cuma ndak napas 1-2 jam gitu ya, sudah punya cerita kemana-mana begitu. Nah, saya berpikiran Lazarus ini sudah spektakuler, 4 hari udah mati, itu sudah berbau. Tentu ada kisah dari dia, cuma di Alkitab tidak catat karena hal itu ndak ada kaitan tentang kekekalan lah, istilahnya begitu contoh. Nah, ini yang saya mau tanyakan lagi tadi itu cuma ini aja menanggapi yang mati suri. Yang tadi itu contoh, apakah kisah orang yang mati dibangkitkan mati lagi itu ingin mematahkan pandangan umum itu ya? Ya, makasih contoh. Saya bisa jawab sih, saya percaya bahwa setiap apa yang ditulis itu memiliki tujuan, gitu. Penulisan Alkitab memiliki tujuan, di dalam pasal-pasalnya itu kita bisa melihat ada tujuan di dalamnya. Nah, dan yang saya yakini di dalam kisah tentang kematian itu, apalagi dikatakan kan 4 hari. Nah, orang Yahudi kan percaya bahwa kalau 3 hari bisa dikatakan mati suri, gitu. Makanya Tuhan tunggu sampai 4 hari baru dia datang. Nah, saya percaya bahwa itu bagian itu mau menunjukkan tentang ini, Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan, adalah yang maha kuasa gitu. Jadi peristiwa itu tidak serta-merta menggagalkan bahwa apa kematian orang yang mati, yang hidup, yang sudah hidup mati terus hidup lagi, sehingga semua orang perlu mengalami itu. Nah, saya nggak percaya itu. Saya lebih percaya bahwa memang semua orang hidup, setelah hidup ya mati. Nah, untuk kasus yang Lazarus itu memang kasus khusus. Tuhan ingin menunjukkan kepada orang-orang yang pada saat itu bahwa ya dia itu Tuhan. Saya memikirkan seperti itu. Oke, contoh. Terima kasih. Atau ada yang lain mau tambahkan? Ada lagi? Di kolom chat contoh. Banyak. Di kolom chat ada tulis, terima kasih contoh. Jika ada yang lain mau tanya, mohon diabaikan saja pertanyaan saya. Karena saya sudah tanya juga tadi. Jadi kalau ada yang mau tanya, Ada lagi tuh contoh. Yang chat yang terakhir itu.
Saya pernah mengalami kecelakaan, pendarahan otak, dan saat itu saya siap menyongsong kematian untuk bertemu dengan Tuhan Yesus pencipta saya, dan akhirnya Tuhan sembuhkan saya. Tapi dengan kondisi sehat saya saat ini, kenapa saya bisa merasa gentar membayangkan menghadapi kematian? Dengan kondisi sehat saya saat ini, kenapa saya bisa merasa gentar membayangkan menghadapi kematian? Mungkin ada yang dipikirkan, kenapa sampai takut untuk menghadapi kematian, sampai jadi gentar. Kita akan memikirkan yang lain, mungkin nggak mau meninggalkan keluarga, nggak mau meninggalkan yang lain-lain, yang apa yang kita punya. Sampai sekarang maka dari itu sekarang kita gentar untuk menghadapi kematian. Atau yang kedua, pastikan lagi bahwa sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Supaya dengan perasaan itu bisa membuat kita siap untuk menghadapi kematian, untuk bertemu dengan Tuhan. Itu mungkin bisa saya jawab. Ada hal-hal yang kita berat untuk melepaskan, sampai kita ketika menghadapi kematian kita takut, kita gentar. Mungkin harta terlalu banyak, gitu. Ada anak-anak yang masih kecil, gitu. Ada orang tua yang harus kita rawat, ada investasi yang banyak dan lain sebagainya. Sampai kita ketika mau menghadapi kematian kita gemetar, kita takut. Atau yang kedua, mulai ragu akan kepercayaan kita. Sehingga kita pastikan lagi apakah kita sungguh-sungguh percaya atau enggak. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, seharusnya itu menjadi satu keyakinan bagi kita bahwa sesudah kita mati kita akan bertemu dengan Tuhan. Itu kayaknya yang bisa saya jawab. Saya tambahkan ya, jadi harus direfleksi kepada yang bertanya ini, inisialnya YRA ini, saudara YRA, itu mesti bertanya lebih dalam kepada diri sendiri. Yang ditakutkan itu cara matinya atau setelah mati. Kalau yang ditakutkan adalah setelah kematiannya, bisa jadi takutnya mungkin masih dosa, segala macam, neraka, segala macam. Itu berarti problem iman. Dan ini serius ya. Kalau itu problem iman, maka ini serius. Berarti kalau takut hukuman neraka, berarti percaya Yesusnya bagaimana begitu? Percaya Yesus kan Alkitab mengatakan pasti masuk surga. Semua hukuman dosa kita dibereskan. Apalagi yang membuat kita takut dalam menghadapi kematian, kalau kematian membawa kita ke surga. Tapi kalau yang ditakutkan adalah cara matinya, karena mungkin pernah trauma ya, waktu itu kan ini ceritanya kan pernah ngalami itu kecelakaan pendarahan otak dan itu mungkin cukup mengerikan gitu ya. Dan kalau yang ditakutkan adalah cara matinya, ini nggak terlalu serius. Ya artinya untuk menghadapi hal ini kita nggak bisa memilih kita nanti akan cara mati seperti apa. Apakah duduk tiba-tiba meninggal, atau dalam ibadah tiba-tiba meninggal, atau kecelakaan atau sakit, kita tidak bisa pilih itu. Karena kita tidak bisa pilih cara mati kita, maka lebih baik segala kekhawatiran, ketakutan serahkan aja sama Tuhan. Biar Tuhan yang atur cara dia panggil kita gitu. Jadi untuk saudara YRA ditanya lebih dalam lagi, yang membuat takut apa? Sebenarnya yang ditakutkan apa? Nerakakah atau cara matinya? Kalau yang ditakutkan neraka, ya imannya masih dibereskan. Tapi kalau yang ditakutkan cara mati, sudah nggak usah pikirkan cara mati. Serahkan sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik ya. Itu saja ya. Makasih. Oke, terima kasih Mas. Contau, Ya, malam Contau. malam C. Ya, boleh enggak saya sharing sedikit Contau? Boleh, silakan C. Ya, saya bersyukur ya sudah ikut sekian waktu ya Contau, dan di situ saya semakin memahamin hanya karena percaya Yesus seperti tadi Contau katakan kan, bahwa kita
percaya. Tetapi jujur omong ya, contoh di lapangan banyak yang mengatakan percaya tetapi plus perbuatan. Itu yang saya dapatin ya, seringkali menanyakan itu. Mereka banyak, hampir semua mungkin mengatakan percaya, tetapi plus perbuatan. Makanya mungkin hamba-hamba Tuhan lebih sering ya membahas tema ini. Saya pikir ini baik ya, tadi saya ngomong ke suami juga bilang, wah ini pertama kali ini bahas soal kematian. Mau tidak mau kita memang harus membahas itu, contoh saya pikir ya, karena siap tidak siap semua orang kan pasti akan mengalaminya. Dan saya bersyukur juga setelah saya mengikuti EE, saya memahami dan saya pun jadi peka ya untuk men-sharingkan kepada orang yang di sekitar saya, kepada cucu saya juga. Dan saya minta Tuhan, saya diberikan kesempatan juga ngomong dulu. Yang lalu sudah ngomong dengan Sam, dan Jason ya, saya PI, dan saya mau dan Tuhan kiranya beri kesempatan untuk cerita kepada Nia dengan Selin walaupun bayi ya. Itu yang saya rindukan dan saya pun bersyukur. Saya menyadari bahwa setiap orang tanpa Yesus, dan saya diingatkan untuk menceritakan kepada keluarga saya. Kepada mama saya pun beberapa kali ya kami bercerita. Itu yang saya syukuri, dan termasuk cece saya yang baru meninggal bulan Agustus lalu ya. Berkali-kali saya sempat sampaikan juga. Dan saya bersyukur banyak Tuhan berikan kesempatan kepada keluarga saya menyampaikannya. Dan di situ saya menemukan mereka hampir semua mengatakan plus perbuatan itu, contoh. Dan waktu saya sharingkan dengan teman-teman di gereja yang lalu awal-awal saya ikut, dan mereka pun rata-rata mengatakan plus perbuatan itu, contoh. Jadi semakin saya disadarkan juga bahwa kita perlu menyampaikan ulang-ulang, contoh, karena berkali-kali juga sudah dengar ya, tetapi plus perbuatan itu juga masih melekat di kepala banyak orang ya, contoh. Itu yang mungkin kita perlu lagi mengulas lagi hal ini, bahwa hanya karena iman kita yang percaya dapat hidup kekal, itu yang perlu disampaikan, diulang lagi dan diulang lagi. Itu yang saya bersyukur tema malam ini kiranya boleh semakin menguatkan setiap kita dan meneguhkan hanya dengan percaya kita mendapatkan surga. Tema ini menarik, contoh. Kalau bisa sekian waktu lagi hamba-hamba Tuhan bahas lagi untuk ini. Makasih, itu saja contoh. Ya, terima kasih Teh untuk masukannya, nanti ditampung bagian pembinaan. Jadi untuk kedepannya lebih diperbanyak tentang tema-tema yang seperti begini, dan kalau bisa lebih spesifik lagi ya. Jadi mempersiapkan kematian, percaya kepada Yesus, percaya yang bagaimana, yang sungguh-sungguh, yang tanpa perbuatan, ya, supaya orang punya pemahaman lebih lengkap. Supaya selalu diingatkan, di-refresh bahwa ya percaya bukan karena usaha, bukan tambah dengan perbuatan, tapi hanya murni percaya kepada Yesus. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi ya? Kalau nggak ada, berarti saya baca yang di chat tadi ya. Pertanyaan kedua, mempersiapkan kematian atau kehidupan setelah kematian penting. Mana yang lebih penting menurut Alkitab? Mempersiapkan diri untuk sesudah kematian atau mempersiapkan diri untuk sebelum kematian? Mempersiapkan diri untuk sesudah kematian, apakah ini yang dimaksudkan, apakah kita sudah mengalami kematian? Kalau itu yang dimaksudkan, maka tidak perlu lagi mempersiapkan diri. Sudah mengalami kematian, sudah mati, itu berarti sudah final destinasi kita, tujuan kita sudah final, antara surga atau neraka, dan tidak ada lagi kesempatan untuk mempersiapkan diri. Nah, itu kalau yang dimaksudkan dengan mempersiapkan diri sesudah kematian. Kalau mempersiapkan diri sesudah kematian yang dimaksudkan seperti itu, maka itu bagi saya nggak penting, karena sudah final, sudah mati kok, jadi sudah final kita, surga atau neraka, sudah nggak ada lagi kesempatan kita mempersiapkan diri. Nah, berarti yang penting itu adalah mempersiapkan diri untuk sebelum kematian. Atau kalau saya bilang mempersiapkan diri ya sekarang ini, kita sedang berada dalam dunia, kita sedang bernafas, kita sedang Tuhan kasih kesempatan, nah ini yang kita persiapkan diri. Kemudian yang ketiga,
Kenapa mempersiapkan kematian diri kalau kita tidak punya kontrol terhadap hal itu? Kalau sudah mati, kita pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Cara atau bagaimana kita mati juga kita tidak cara atau bagaimana kita mati juga kita tidak bisa dipilih. Kita tidak bisa dipilih. Kita mau ke surga juga tidak bisa kita pilih. Ya memang kita kembali bicara tentang anugerah itu, keselamatan itu adalah anugerah. Ya Tuhan yang berikan semata-mata, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha kita. Gitu. Tetapi saya percaya bahwa ketika Tuhan anugerahkan keselamatan itu, maka setiap kita kan bisa percaya. Setiap kita itu bisa percaya karena Tuhan terlebih dahulu memberikan anugerah itu. Dan bahkan juga di dalam perseverance of saints yang kita belajar kan ketekunan orang itu bahkan bisa diartikan bahwa Tuhan yang menjaga supaya setiap kita bisa berada dalam ketekunan. Itu pakai bahasa saya. Tetapi kan kita nggak bisa lupakan bahwa kita nggak bisa pungkiri bahwa Tuhan bilang itu kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu berjalan berbarengan. Gitu. Bukan berarti kita harus saling kasih berantem mana yang lebih kuat. Kalau kita kasih berantem mana yang kuat, ya pasti kedaulatan Allah. Tetapi Alkitab tetap mengajarkan antara kedaulatan Allah, mengajarkan antara tanggung jawab manusia. Dan Alkitab pun mengajarkan kalau manusia dihukum neraka, itu kan karena keadilan Tuhan, dan kita nggak bisa bilang, oh karena Tuhan nggak kasih anugerah keselamatan bagi kita. Nah, nggak bisa bilang begitu. Nah, maka dari itu ya saya percaya bicara soal tanggung jawab manusia. Walaupun memang tetap bukan karena kita usaha. Jadi walaupun kita mau mempersiapkan bagaimanapun kematian kita, tapi kalau Tuhan tidak menganugerahkan keselamatan, ya pasti nggak dapat selamat. Pasti kita nggak selamat. Tetapi itu bukan berarti alasan kita nggak mempersiapkan keselamatan. Begitu sih yang bisa saya jawab. Ada tambahan yang lain? Ada yang keempat ya, saya baca yang keempat. Kalau seandainya kehidupan kematian itu masuk akal, manusia yang kecil ini nggak masalah. Kalau seandainya kehidupan kematian itu masuk akal, manusia yang kecil ini nggak masalah. Tapi bagaimana jika kehidupan kematian itu tidak masuk akal? Kita yang kecil ini, atau bagaimana kalau ternyata kebenaran bertabrakan dengan masuk akalnya kita? Apakah tidak tersisa lagi dasar untuk kita percaya? Karena semua data-data historis itu sangat sering dan bisa didebatkan oleh para pelajar atau sarjana. Apakah kalau sesuatu itu tidak rasional, tidak masuk akal, jika itu kita bisa langsung tolak? Ada rekan-rekan yang bisa bantu? Saya nggak bisa jawab yang nomor 4 ini. Ya, percaya kematian kan bukan dasarnya masuk akal. Dasarnya kan Alkitab. Bukan karena masuk akal kita percaya, tapi karena memang Alkitab mengajarkannya kita percaya. Terima kasih, Musa. Sudah ya, sudah jawab ya semua. Ada lagi ya? Sudah ya, cukup ya? Cukup ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk malam hari ini boleh belajar bersama-sama akan siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Bukan karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan kami, bukan karena anugerah Tuhan yang memberikan iman kepada kami, sehingga setiap kami boleh percaya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami merindukan bahwa setiap kami yang mungkin masih ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan kembali meneguhkan setiap kami, sehingga kami boleh berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan. Dan untuk setiap kami yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, biar ini boleh merefleksikan kembali kepada kami, sehingga kami boleh memiliki komitmen, sehingga kami boleh memiliki tekad yang kuat, bahkan kami boleh terus berjalan di dalam hal yang Tuhan inginkan, melakukan akan setiap apa yang Tuhan kehendaki, menyelesaikan akan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, baik dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, maupun dalam segala sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kami, yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan,
kami mengakhiri untuk persekutuan doa malam pada saat ini dan juga kelas pembinaan dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih ada dari saudara YRA. Kalau mau keadilan, semua masuk neraka. Justru ketika kita bisa iman kepada Kristus, kita bukan mendapat keadilannya Allah, kita dapat anugerahnya Allah. Jadi saudara YRA, kalau bisa percaya Yesus, itu anugerah. Yang tidak mau percaya Yesus, dapat keadilan. Jadi bukan, ini tidak bicara Allah tidak adil. Tapi Allah memberikan anugerah bagi kita yang percaya. Yang tidak mau percaya, mereka mendapat keadilan. Kalau bicara keadilan, semua harus masuk neraka karena berdosa semua. Tapi dari sekian banyak, Allah menyatakan anugerahnya supaya kita yang harusnya masuk neraka bisa diselamatkan melalui iman kepada Kristus. Jadi bukan bicara Allah tidak adil, tapi bicara Allah yang beranugerah bagi kita orang berdosa menjadi selamat. Oke, terima kasih. Nah, selamat malam semuanya.